Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan yang berupa kesehatan serta kesempatan pada kali ini dengan tugas mata kuliah Sistem Informasi Bisnis. Baik, perkenalkan, nama saya Siti Nurul Rahma Maulidah Ibrahim dengan stambuk 0832021019 dari kelas C1 Sistem Informasi Bisnis. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh selaku dosen mata kuliah tersebut, yaitu Ibu Dr. Andes Andi Maslia Trisau Adam SP MSc. Baik, pada tugas kali ini kita dapat menjelaskan mengenai 9 tipe struktur sistem pertanian. Yang pertama ada pengembala berpindah. Pengembalaan berpindah merupakan tipe pengembalaan di mana ternak digiring secara periodik ke padang rumput. Ada dua sistem utama pada pengembalaan berpindah. Yang pertama ada sistem Trans-Humansch, yang dimana sistem Trans-Humansch adalah sistem yang terdapat imigrasi secara periodik kawanan hewan yang memiliki milik orang lain yang hidup secara menetap. Kawan hewan itu berpindah-pindah di antara dua daerah yang iklimnya sangat berbeda, yaitu pegunungan dan daratan rendah. Umumnya berada di daerah marginal dan tidak perlu memberi makanan ternak dalam kandang pada musim dingin. Yang kedua, ada sistem pastoral nomadim, yang adalah sebuah sistem pengembalaan oleh kelompok sosial, suku atau keluarga besar dengan hewan yang gembalanya melewati suatu wilayah suku berupa padang rumput yang umumnya dimiliki atas dasar tradisi dan kekuasaan, bukan atas dasar hukum. Pengembalaan berpindah yang bijaksana serta efisien untuk reklamasi padang pasir, daerah marginal dan penting untuk rute perjalanan dan perdagangan tradisional. Ternak umumnya di padang bukan hanya sekadar sebagai dasar pemenuhan kebutuhan sendiri dan cadangan dalam masa krisis, namun juga sekaligus sebagai cadangan makanan dalam kehidupan mengembara atau juga disebut dengan nomadik. Yang kedua, ada sistem perladangan berpindah. Perladangan berpindah dalam arti sempit berarti perpindahan lahan yang ditanami dengan permukimannya. Dengan adanya suatu kebijakan pemerintah, kecenderungan untuk memindahkan lahan yang ditanami saja, sedangkan permukiman tetap. Jadi perpindahan yaitu lahan pertanian secara berkala, sehingga lahan yang telah dipanen sebelumnya dapat dibiarkan dan menjadi hutan kembali. Biasanya dijumpai di wilayah hutan tropik basah di sebagian daerah Sulawesi, Kalimantan, Irian, dan sebagian di Sumatera. Ketiga, pertanian feodalistik. Feodalisme dikaitkan dengan stratifikasi sosial yang ditandai dengan perbedaan kekayaan, pendapatan, kekuasaan, dan martabat antara minoritas yang terdiri dari pemilik lahan yang besar dan mayoritas yang terdiri dari mereka yang tidak memiliki lahan atau memiliki lahan yang sempit. Sebuah hak dan kewajiban yang mengikat namun sangat tidak seimbang. Pertanian feodalistik terjadi apabila di dalam suatu daerah terdapat banyak kepemilikan lahan yang sempit dan petani yang tidak memiliki lahan seperti Jawa,
Keadaan ini pun cenderung menimbulkan feodalistik persewaan. Petani yang memiliki lahan yang luas dapat menyewakan sebagian lahannya kepada penggarap. Daerah feodalistik terdapat di daerah Indonesia bagian barat. Contohnya Lampung, yang banyak sekali contoh kasusnya, semisal Mesuji dan daerah-daerah Lampung bagian timur yang masih didominasikan persawahan, sehingga praktek feodalistik pertanian masih sering diterapkan. Yang keempat, ada sistem feodalisme persewaan. Penggunaan lahan, pajak, atau kekuasaan ekonomi dapat merupakan dasar bagi para pemilik lahan atau tuan lahan untuk menguasai para petani dan mereka yang tidak memiliki lahan petani, dan orang yang tidak berlahan atau disebut dengan landless tidak memiliki pilihan lain untuk mempertahankan hidupnya, sehingga terpaksa membayar sewa yang tinggi, bekerja secara paksa dalam beberapa hal yang mereka tergantungkan secara pribadi untuk dapat hidup sebagai penyewa atau buruh. Yang paling penting bagi pembentukan struktur pertanian ini ialah konsentrasi pemilikan lahan dan air di tangan beberapa tuan tanah. Tuan tanah yang sebenarnya minatnya pada lahan yang sangat kurang. Yang kelima yang ada latifundia atau disebut dengan hacienda. Latifundia adalah pemilikan lahan yang luar biasa luasnya. Saat inilah hanya yang terdapat di negara-negara Amerika Latin. Bentuk yang paling banyak dijalankan adalah hacienda fazenda, yang berasal dari undang-undang kolonial yang memperbolehkan berlangsungnya kerja paksa atau pemberian hadiah lahan bagi jasa kemiliteran. Hacienda adalah kesatuan sosial dan ekonomi yang sama dengan satu negara kecil, hidup secara swasen, beda dan memenuhi kebutuhan ekonomi sendiri, yang disebut dengan autark, berada di bawah perlindungan, disebut dengan patron. Hacienda juga memiliki padang rumput. Pertanian keluarga. Yang keenam ada pertanian keluarga. Pengelolaan dan pekerjaan yang dilakukan oleh keluarga baik memiliki maupun hak pakai bagi yang memiliki lahan. Pertanian dengan demikian tidak terkait kepada kelompok sosial yang lebih besar. Lahan sebagai faktor pemersatu dan landasan kehidupan. Faktor produksi, kemakmuran, dan tempat tinggal untuk jangka panjang yang berlangsung dari generasi ke generasi. Pertanian harus dijaga kesuburannya pada tanah dan lingkungan yang tidak rusak. Keadaan ideal adalah apabila pertanian itu cukup besar bagi keluarga itu untuk melakukan semua pekerjaan sendiri dan dapat memenuhi segala kebutuhannya. Yang ketujuh ada sistem pertanian kapitalistik, di mana sistem ini pertanian kapitalistik adalah pertanian yang dimiliki oleh swasta yang bertujuan untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Pertanian ini pun diterapkan pada sektor yang besar sehingga harus memiliki sarana serta prasarana tenaga kerja. Tipe pertanian ini di Indonesia digunakan pada perkebunan. Adapun dampak positif pada sistem ini yaitu kapitalistik adalah mampu menyerap banyak tenaga kerja, pengembangan teknologi. Adapun juga dampak negatifnya itu karena tujuan utamanya adalah keuntungan. Banyak para petani yang menggunakan teknologi serta bahan kimia yang dapat merusak ekosistem. Yang kedelapan ada pertanian sosialistik.
Pertanian sosialistik ini adalah pertanian dengan pemikiran petani bahwa harus diadakannya pembangunan pertanian dengan menggabungkan sektor ekonomi yang lebih. Yang ke-9 ada pertanian komunistik, yaitu pertanian komunistik adalah pertanian yang semua peraturan pembangunan pertanian itu dapat diatur oleh pemimpin yang berkuasa atau sistem sentralisasinya. Hal tersebut dapat berdampak pada berubahnya struktur sosial dan kebudayaan masyarakat. Kebijakan yang menekankan pembangunan ekonomi yang berorientasi menuju industri. Kebijakan berprinsip sama rasa dan sama ratanya. Mungkin itu saja penjelasan mengenai 9 tipe struktur sistem pertanian pada kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan. Mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.